Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Ksatria Berkacu. Di video kali ini kita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Rat Disaster. Ya, seperti judulnya, yaitu Tren to Busan versi tikus. Film ini menceritakan perjalanan sebuah kereta yang diisi banyak orang. Namun di sana datanglah wabah tikus yang sangat mengerikan, dan seperti zombie, mereka pun memakan semua yang ada termasuk manusia. Nah, apakah semua orang di sana bisa selamat? Dan apakah wabah tikus tersebut bisa dihentikan? Kalian bisa simak video ini sampai selesai. Film dimulai dengan memperlihatkan suasana stasiun yang sangat ramai. Pada saat itu juga kita melihat ada seorang pria bernama Zhang, di mana ia ini memiliki 3 orang anak. Namun saat ini ia naik kereta hanya dengan anak laki-lakinya yang paling kecil dan juga anak perempuannya yang paling besar. Sementara anak tengahnya entah ada di mana. Saat sudah di dalam kereta, Zhang melihat beberapa petugas yang sedang sibuk menghentikan sebuah kereta misterius. Dan ketika kereta itu berhenti, isinya ternyata adalah mayat yang sudah membusuk, dan di dalamnya juga keluar jutaan tikus yang sangat mengerikan. Nah, karena terlalu fokus memperhatikan kejadian di luar, Zhang tidak sadar bahwa ia menghalangi tempat duduk seorang preman. Namun, untung saja, saat itu ia diselamatkan oleh seseorang yang berkepala botak, di mana ia juga seorang preman yang lebih kuat dari preman yang satunya lagi. Kemudian, Zhang pun berniat pindah ke gerbong lain. Sementara di lain sisi, di atas gerbong tersebut sudah dipenuhi oleh tikus. Pada saat itu, Zhang tak sengaja bertemu dengan anak tengahnya yang sudah lama menghilang setelah Zhang dan istrinya berpisah. Namun pada saat itu, anaknya tersebut tidak mau mengakuinya karena ia akan menikah dengan seorang perwira. Nah, karena dianggap melakukan keributan, Zhang pun akhirnya ditangkap dan ia pun diborgol. Sementara pada saat itu, di atas gerbong suara tikus semakin banyak. Lalu setelah diketok-ketok, ternyata atap gedung tersebut jebol, sehingga jutaan tikus langsung masuk ke dalamnya dan mereka menggigiti serta memakan semua yang ada di sana. Sementara itu, Zhang yang tadi diborgol mencoba untuk menyelamatkan diri. Untung saja pada saat itu dia mampu mengambil kunci dan melepaskan borgolnya. Saat ia akan kembali ke belakang, ternyata gerbong belakang sudah dipenuhi dengan mayat yang sudah digigit oleh tikus. Karena teringat dengan anaknya, ia pun langsung pergi untuk menyelamatkan anaknya di gerbong depan. Saat sudah sampai di gerbong berikutnya, Zhang pun memperingatkan orang yang ada di sana bahwa tikus yang ganas ada di gerbong belakang siap menyerang mereka semua. Namun karena mereka tidak percaya, Zhang pun langsung berpindah ke gerbong berikutnya yang ada di depan. Saat sampai di gerbong tempat anaknya, dia pun mengajak anaknya untuk pergi ke gerbong paling depan agar bisa selamat, termasuk juga preman botak yang menyelamatkannya tadi. Saat Zhang sudah pergi, pada saat itu datanglah seseorang yang sudah digigit oleh tikus, dan terlihat di belakangnya banyak sekali tikus yang siap menyerang mereka semua. Tapi saat mereka ingin menyelamatkan diri, sekarang sudah terlambat karena tikus itu sudah mulai mendekat. Orang-orang pun mulai panik dan berusaha menyelamatkan diri. Sementara Zhang yang akan masuk ke gerbong paling depan, ternyata ia kesulitan karena gerbong tersebut kini dikunci. Ternyata itu disebabkan karena orang-orang di depan tidak mau membuka pintu, takut tikus tersebut masuk ke dalamnya. Bahkan ada seorang bapak-bapak yang memiliki ide untuk melepaskan gerbong paling belakang, sehingga yang depan bisa selamat. Pada saat itu, orang-orang di gerbong belakang sangat panik dan juga menangis. Sementara anak tengahnya Zhang tadi sekarang mengakui bahwa Zhang adalah anaknya, sehingga ia pun memohon calon suaminya untuk membukakan pintu, namun ia tidak memperdulikannya. Nah, karena gerbong tersebut terkunci, otomatis jika mereka ingin berpindah, maka harus melewati atas kereta. Satu persatu pun akhirnya mereka melakukan hal tersebut. Namun ada seseorang yang terlambat dan ia langsung digigit oleh tikus. Karena gerbong belakang akan dilepas, sekarang Zhang, anak-anaknya dan juga orang botak tadi berusaha untuk melompat ke gerbong paling depan agar bisa menyelamatkan diri. Dan pada saat detik-detik menegangkan itu, akhirnya Zhang, anak-anaknya, dan juga orang botak tadi bisa menyelamatkan diri. Di tengah kehebohan yang terjadi, kita bisa melihat ada seseorang yang pingsan. Dan setelah diperiksa, ternyata orang tersebut sudah digigit oleh tikus. Sontak melihat semua hal itu, orang-orang di sana pun ketakutan akan virus dari gigitan tikus itu bisa menyebar. Sehingga mereka pun menyuruh orang yang sudah terkena gigitan untuk memisahkan diri, termasuk anak Zhang yang paling kecil. Pada saat itu, Zhang lalu menenangkan mereka semua, karena ia pernah bekerja di biro kesehatan dan ia tahu obat untuk menyembuhkan bekas gigitan tikus tersebut.
Akhirnya ia pun menyuruh kereta untuk berhenti agar ia bisa mengambil obat dan mengobati semuanya. Namun seorang pria di sana melarangnya sambil mengatakan bahwa seluruh kota pasti sudah terinfeksi. Dan ternyata dari awal dia sudah tahu bahwa tikus-tikus itu kini menyerang karena hasil percobaan yang gagal. Singkat cerita, setelah lama berdebat, kereta pun diputuskan untuk berhenti. Dan Zhang bersama para preman akan mengambil obat tersebut. Sementara orang yang sudah terinfeksi dipisahkan dalam gerbong yang berbeda. Mereka pun berhenti di sebuah stasiun dengan waktu 2 jam. Jika dalam waktu itu Zhang tidak kembali, maka ia akan ditinggalkan. Sementara koper-koper dikeluarkan untuk menghindari tikus ada di dalam. Dan mereka juga menemukan bom yang dibawa para tentara, kemudian disimpan, siapa tahu bisa berguna. Saat Zhang sampai di sebuah kota, terlihat keadaannya sudah kacau balau. Tapi anehnya, di sana mereka tidak melihat ada seekor tikus pun. Dan setelah dicari tahu, ternyata tikus itu berkumpul di tempat yang gelap, di mana ternyata tikus itu takut dengan cahaya matahari. Tapi masalahnya saat ini langit mulai gelap dan mereka pun memutuskan untuk memanjat. Namun sayangnya, salah seorang preman terjatuh dan ia menjadi santapan tikus itu. Sementara di lain sisi, seseorang yang selamat dari kota mendatangi kereta tersebut, dan ia mengatakan tikus itu akan semakin ganas jika cuaca berubah menjadi gelap. Sontak semua orang pun langsung panik dan memaksa masinis untuk menjalankan keretanya, karena di luar cuaca sebentar lagi akan mendung. Dan benar saja saat cuaca gelap, tikus itu pun langsung bertebaran kemana-mana dan mereka semakin ganas. Bahkan ada seorang preman lagi yang menjadi korban. Namun untung saja kini mereka bisa sampai ke dalam rumah sakit. Di rumah sakit, mereka bertemu dengan sebuah keluarga yang juga terinfeksi oleh tikus tersebut. Namun, setelah tahu bahwa Zhang mengetahui obat untuk tikus tersebut, mereka pun membantu untuk menunjukkan jalan. Di sebuah ruangan, mereka melihat banyak sekali tulang manusia. Dan ternyata itu adalah tempat orang-orang yang terinfeksi tikus tersebut. Mereka diisolasi beberapa bulan lalu, namun tidak sempat terselamatkan. Sementara di lain sisi, kini terlihat tikus-tikus itu mengelilingi kereta. Lalu kemudian salah seorang wanita yang putus asa membuka pintu kereta tempat orang-orang yang sehat, sehingga tikus itu pun langsung menyerang dan menghabisi semuanya. Zhang yang akan mengambil obat kembali lagi bertemu dengan gerombolan tikus, tapi ternyata tikus itu tidak menyerang karena mereka adalah tikus betina yang menyusui anaknya. Setelah Zhang menemukan dan mengambil obat tersebut, tiba-tiba ia terjatuh sehingga membangunkan tikus betina tadi. Ia pun melemparkan obat tersebut namun diambil oleh orang yang tadi, dan mereka langsung pergi sementara Zhang dikunci di ruangan tersebut. Untung saja Zhang dan teman-temannya bisa menyelamatkan diri dan kembali mengejar orang itu untuk mengambil obatnya. Saat ditemukan, orang itu sudah bunuh diri karena istri dan anaknya yang terinfeksi sudah tidak bisa diselamatkan. Akhirnya mereka pun mengambil obat itu lagi, kemudian pergi menggunakan sebuah mobil. Meskipun awalnya mereka dikejar tikus, tapi cahaya matahari muncul lagi, sehingga mereka pun bisa terlepas dan membawa obat itu ke stasiun. Singkat cerita, sesampainya di sana, mereka sangat putus asa setelah melihat orang-orang sehat tadi menjadi korban. Namun, kabar baiknya, mereka masih bisa menyelamatkan orang-orang yang terinfeksi. Pada saat itu, secara tiba-tiba datanglah seseorang yang ingin merebut obat tersebut untuk dirinya sendiri. Namun, orang botak tadi mencoba untuk merebut obat itu kembali. Tapi karena kakinya terluka, ia pun kesulitan. Untung saja ia sempat melemparkan obat itu pada Zhang, sehingga Zhang bisa langsung menaiki kereta yang sudah mulai berjalan. Sementara preman botak tadi, yang kakinya terluka, ia tidak bisa mengejar kereta tersebut. Hingga akhirnya ia menjadi santapan tikus ganas tadi. Sementara di dalam kereta, satu persatu yang terinfeksi mulai disuntik. Namun kepanikan pun bertambah lagi karena kereta mereka terhalang oleh gerbong yang macet. Zhang pun kemudian mengajak orang-orang untuk mendorong gerbong tersebut, namun karena ketakutan mereka pun tidak mau. Akhirnya ia pun mencoba mendorong gerbong itu sendirian, dibantu dengan anak-anaknya yang juga meyakinkan orang-orang untuk membantu ayahnya. Akhirnya orang-orang pun tergerak hatinya untuk membantu. Sementara karena tikus-tikus itu semakin mendekat, salah seorang preman memasangkan bom di tubuhnya untuk memperlambat tikus tersebut. Sementara di lain sisi, karena kerjasama, mereka pun bisa menyingkirkan penghalangnya. Dan saat kereta akan berjalan, ternyata ada tuas yang harus dipegang agar kereta tersebut bisa melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya, Zhang pun memegang tuas tersebut. Setelah kereta berjalan, Zhang berusaha mengejar kereta tersebut. Namun, ia tidak bisa mengejarnya, dan ia pun menjadi santapan tikus-tikus ganas tadi.
Sementara di lain sisi, orang-orang yang terinfeksi kini mulai membaik berkat obat yang disuntikan tadi. Film pun akhirnya selesai dengan kereta yang terus berjalan, entah akan menuju kemana. Nah, itu dia ceritanya. Mungkin pesan Mimin untuk kalian semua adalah selagi kita hidup dan ada kebaikan yang bisa dilakukan, maka lakukanlah semaksimal mungkin. Karena kebaikan sekecil apapun pasti akan kita tuai pahalanya di akhirat kelak.